Pagi anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang untuk siswa kelas 7. Oke, kita mulai belajar. Yang pertama, kita belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Tapi sebelumnya Ibu mau perkenalkan dulu nama Ibu, Adelvina Kanahak. Oke, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Yaitu sebelumnya, anak-anak harus tahu apa itu IPA. Tentunya kalian semua sudah tahu kan, karena IPA juga sudah dipelajari waktu SD. Ibu cuman mau mengulang saja. IPA itu adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Tentunya anak-anak bertanya apa saja yang terdapat di alam sekitar kita. Yang terdapat di alam sekitar kita itu ada makhluk hidup dan ada juga makhluk tak hidup. Nah, makhluk hidup itu sendiri terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, virus, dan bakteri. Sedangkan makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara, matahari, awan, dan lain sebagainya. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang sudah disebutkan di atas disebut objek IPA. Objek IPA itu sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan objek abiotik adalah objek yang terdiri dari benda tak hidup atau benda mati seperti tanah, air, udara, matahari, awan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengamati objek IPA tersebut? Ada 3 langkah penyelidikan atau pengamatan. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, inferensi. Dan yang ketiga, komunikasi. Pengamatan adalah proses mengamati suatu objek menggunakan panca indera atau alat peraga. Contoh, ketika kita mengamati seekor sapi dengan menggunakan panca indera, dalam hal ini mata, atau kita mengamati makhluk hidup yang sangat kecil menggunakan mikroskop. Kalau inferensi yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contoh, dari hasil pengamatan sapi kita bisa membuat inferensi yaitu ciri-ciri sapi seperti kaki berkaki 4, sapi berwarna coklat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, komunikasi. Hasil pengamatan yang sudah kita lakukan bisa kita komunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, atau grafik. Nah, dalam melakukan pengamatan atau penyelidikan, kita dituntut untuk memiliki sikap ilmiah. Ada 8 sikap ilmiah. Seperti berikut. Yang pertama, seorang peneliti itu harus memiliki rasa ingin tahu, harus jujur, harus kreatif, tidak mudah percaya, harus objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Nah, dalam melakukan pengamatan atau penyelidikan, ada metode ilmiah. Seperti yang pertama, kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu.
Setelah merumuskan masalah, kita menyusun kerangka berpikir. Selanjutnya, kita mengajukan hipotesis atau dugaan sementara atau jawaban sementara. Yang berikutnya, kita merancang percobaan. Setelah merancang percobaan, seorang pengamat melakukan percobaan. Dari hasil percobaan itu, kita mendapatkan data-data. Nah, data-data ini harus dicatat. Selanjutnya, kita menganalisis data yang sudah didapat dan dicatat tadi. Dan yang terakhir, kita menarik kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, seorang pengamat atau penyelidik juga harus memiliki keterampilan sains. Jenis-jenis keterampilan sains itu seperti mengamati, mengajukan dugaan atau hipotesis, mengklasifikasikan atau mengelompokkan, mengukur, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Nah, gampang kan materi kita hari ini? Supaya ibu tahu apa kalian sudah benar-benar paham, ibu punya satu tugas untuk kalian. Tugasnya gampang saja, kalian cukup amati 3 hewan yang sering kalian temui di rumah. Kemudian tuliskan ciri-ciri hewan yang sudah kalian amati tersebut dalam bentuk tabel. Oke, sampai sini paham? Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih anak-anak.